Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Micro Teaching akan menjelaskan mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hilma Karenina Sandi dengan NIM 12210193011. Yang kedua ada Dita Karisma Fahriani dengan NIM 12210193012. Yang ketiga Imatul Hasanah dengan NIM 12210193013. Yang terakhir ada Freiska Nurhandayani dengan NIM 12210193014. Selanjutnya akan dipaparkan materi dari kelompok kami. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Kegiatan membuka pembelajaran sesuai dengan namanya membuka biasanya dilakukan di awal kegiatan. Sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra-pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada dua hal yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu 1. Menciptakan suasana siap mental, dan 2. Menimbulkan perhatian siswa. Sedangkan kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Kegiatan menutup pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Dari kegiatan menutup pembelajaran, idealnya dapat diketahui tingkat pencapaian siswa sekaligus gambaran tingkat pencapaian guru dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Keterampilan menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, ataupun informasi yang diorganisasi secara sistematis untuk memberikan pengertian kepada anak. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas. Terdapat beberapa komponen keterampilan menjelaskan yang terbagi atas. Yang pertama, analisis dan perencanaan menjelaskan. Ada dua hal yang perlu dianalisis dan direncanakan pada keterampilan menjelaskan, yaitu isi pesan yang akan disampaikan dan anak didik sebagai penerima pesan. Keberhasilan menjelaskan isi pesan akan terletak pada bagaimana perencanaan itu dibuat, dan keberhasilan perencanaan akan terletak pada bagaimana analisis pemecahan masalah yang diorganisasikan secara sistematis. Komponen yang kedua yaitu penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Hindarkan penggunaan kata yang tidak perlu. Yang kedua, penggunaan contoh atau ilustrasi. Memberikan penjelasan sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Yang ketiga yaitu penekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah atau pokok utama dan mengurangi informasi yang tidak terlalu penting.
Yang keempat yaitu umpan balik. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertian siswa ketika penjelasan itu diberikan. Prinsip-prinsip membuka, menutup, dan menjelaskan pelajaran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran. Prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran ada 5. Yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas. Pada kegiatan membuka pelajaran, guru hendaknya tidak boleh berlama-lama dan menjelaskan dengan panjang lebar, melainkan menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas dengan durasi waktu sekitar 5-10 menit. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, hendaknya tidak mengulang-ulang kalimat yang sama dan berbicaralah dengan jelas, tidak berbelit-belit karena dapat membuat siswa tidak paham dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dalam penyampaian informasi atau dalam halnya menjelaskan pelajaran, guru harus menyampaikan kalimat atau kata-kata sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa agar lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Pada kegiatan ini, guru terlebih dahulu harus memberikan ilustrasi atau contoh-contoh yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Tujuannya agar peserta didik mampu membayangkan dan mempersiapkan materi yang hendak dipelajari. Sehingga misalnya terdapat materi tentang teks fabel atau teks cerita, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan contoh di awal sehingga siswa dapat membayangkan dan termotivasi untuk mempelajarinya. Kemudian yang kelima yaitu menarik perhatian peserta didik. Guru harus pandai menarik perhatian peserta didik, misalnya dengan membawa suatu media atau benda unik sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya ketika mempelajari teks fabel juga, di sini guru bisa menggunakan media wayang. Media wayang yang berbentuk seperti hewan dan mempraktikkannya sehingga siswa akan tertarik dengan pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Prinsip-prinsip tersebut ada 4. Yang pertama yaitu bermakna. Prinsip bermakna adalah mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Artinya, dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Maksudnya di sini adalah ketika seorang guru membuka atau menutup pelajaran, hendaknya memiliki makna dan relevan dengan isi maupun tujuan pelajaran, dan tidak asal-asalan membuka atau menutup saja. Kemudian yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip ini, perlu diusahakan suatu susunan yang tepat berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Maksudnya di sini adalah ketika membuka dan menutup pelajaran, seorang guru hendaknya prinsip tersebut digunakan berurutan dan berkesinambungan.
maksudnya di sini adalah sesuai urutan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibel atau penggunaannya secara luas. Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku, dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Kelancaran dalam susunan gagasan, ide, atau cerita dapat memudahkan peserta didik dalam mengonsepsi keutuhan konsep pembuka maupun penutup dan dapat pula dengan mudah mengantisipasi pokok bahasan yang akan dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Dengan antusiasme guru dalam berkomunikasi, mendorong anak untuk menilai bahwa pokok bahasan yang dipelajari mempunyai arti penting. Dengan demikian, peserta didik akan tinggi perhatian dan minatnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi tinggi aktivitas belajarnya. Sehingga di sini peserta didik dapat semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip keterampilan dalam menjelaskan pelajaran. Keterampilan menjelaskan ialah suatu penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu penyampaian suatu ide atau pendapat ataupun pemikiran, dalam hal ini bahan pelajaran, dalam bentuk kata-kata. Yang kedua yaitu pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut, baik sistematika penyampaian maupun hubungan antar hal yang terkandung dalam ide tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penjelasan adalah merencanakan pesan yang disampaikan, menggunakan contoh-contoh seperti yang dibahas di awal, kemudian memberikan penjelasan yang paling penting atau tidak bertele-tele, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang belum dipahami. Tujuannya agar peserta didik secara maksimal dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Komponen penjelasan itu terkait dengan orientasi, bahasa yang sederhana, contoh yang banyak dan relevan, memiliki struktur yang jelas, bervariasi dalam menjelaskan latihan, dan umpan balik. Tujuan akhir dalam keterampilan memberikan penjelasan adalah guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sesuatu, tetapi sekaligus melatih peserta didik dalam proses dan teknik berpikir. Isi penjelasan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujud kegiatan membuka, menutup, dan menjelaskan pelajaran. Wujud kegiatan membuka yang pertama ialah menarik perhatian dan minat siswa, yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah mengaitkan materi dengan budaya atau berita terkini. Mengaitkan pelajaran dengan berita yang tengah hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dapat digunakan untuk menarik minat siswa. Biasanya siswa mendapatkan berita-berita tersebut dari televisi, radio, ataupun media sosial. Juga dapat mengaitkan pembelajaran dengan kebiasaan atau budaya yang tengah digandrungi oleh siswa. Yang kedua adalah bercerita. Guru juga dapat menceritakan mengenai suatu legenda atau cerita lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran, maka hal tersebut juga dapat menarik minat siswa. Yang ketiga ialah menggunakan media pembelajaran. Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti gambar, model, skema, dan sebagainya untuk menarik perhatian siswa, serta dapat menimbulkan motivasi dan memungkinkan terjadi kaitan antara hal-hal yang telah diketahui dengan hal-hal yang baru akan dipelajari. Yang keempat adalah melakukan variasi gaya mengajar. Guru hendaknya memvariasikan gaya mengajarnya
agar dapat menimbulkan perhatian siswa. Misalnya, guru memilih posisi di kelas dan memilih kegiatan yang berbeda dari biasanya dia kerjakan dan dalam membuka pelajaran. Yang kelima, menggunakan pola interaksi yang bervariasi. Variasi pola interaksi guru siswa yang biasa, seperti guru menerangkan siswa mendengarkan atau guru bertanya siswa menjawab, hanya dapat menimbulkan rangsangan permulaan saja. Siswa belum sepenuhnya dapat memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang akan dipelajari. Oleh karena itu, agar siswa dapat tertarik perhatiannya, guru hendaknya mengadakan pola interaksi yang bervariasi dalam menyelenggarakan pelajaran. Wujud kegiatan membuka yang kedua ialah menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi terdiri dari 4 macam. Yang pertama, bersikap hangat dan antusias. Guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Sebab sikap yang demikian dapat menimbulkan faktor-faktor dari yang mendorong tingkah laku dan kesenangan dalam mengerjakan tugas. Siswa akan timbul motivasinya untuk belajar. Yang kedua, memunculkan rasa ingin tahu. Guru dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada siswa. Yang ketiga ialah mengemukakan ide yang bertentangan. Untuk menimbulkan motivasi siswa, guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah memperhatikan minat siswa. Guru dapat menimbulkan motivasi siswa dengan cara menyesuaikan topik-topik pelajaran yang diminati siswa. Selanjutnya, wujud kegiatan membuka yang ketiga terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui arah dari pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga siswa dapat fokus pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan garis besar pelajaran. Menyampaikan pokok-pokok pikiran atau garis besar pelajaran untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Pada permulaan atau pada saat-saat tertentu selama penyajian pelajaran, siswa akan terarah usahanya dalam mempelajari materi pelajaran. Jika guru dapat memberi saran-saran tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, mengajukan pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang dilakukan guru sebelum mulai menjelaskan materi pelajaran akan mengarahkan siswa dalam mengantisipasi isi pelajaran yang akan dipelajari. Wujud kegiatan membuka yang terakhir ialah membuat kaitan pelajaran dengan topik baru. Adapun contoh usaha guru untuk membuat kaitan terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat kaitan antar aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Yang kedua, guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan bahan secara terperinci. Selanjutnya, wujud kegiatan menjelaskan pelajaran. Wujud kegiatan menjelaskan pelajaran dapat diwujudkan dengan cara guru dapat memulai menjelaskan pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan itu dengan materi sebelumnya. Dengan begitu, siswa akan tahu dan lebih mudah mengerti tentang materi yang akan dibahas, dan juga bahwa materi ini merupakan materi yang berlanjut dan materi pertemuan sebelumnya. Guru juga dapat menjelaskan tujuan dari pemberian materi tersebut. Siswa akan lebih paham tentang alur pelajaran mereka pada pertemuan tersebut. Pemberian informasi seperti ini sangat diperlukan untuk kelancaran siswa dalam memahami isi materi.
Hal ini juga membuat siswa jadi lebih ingat dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Mereka juga memiliki gambaran materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya, sehingga Anda jadi lebih mudah menjelaskannya, dan siswa dapat mengerti atau memahami materi dengan cepat. Selanjutnya, wujud kegiatan menutup pelajaran. Wujud kegiatan menutup pelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah meninjau kembali. Menjelang akhir suatu jam pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. Ada 2 cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran itu, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Yang kedua ialah merangkum inti pelajaran. Pada dasarnya, kegiatan merangkum inti pelajaran ini terdapat sepanjang proses pembelajaran. Misalnya, pada saat guru selesai menjelaskan ciri-ciri bangun ruang kubus, atau jika guru membuat kesimpulan secara lisan hasil diskusi yang ditugaskan pada siswa. Setelah selesai, sejumlah pertanyaan dijawab oleh siswa pada saat menjelang pergantian topik bahasan, dan tentu saja pada saat pembelajaran akan diakhiri. Wujud kegiatan menutup yang ketiga ialah membuat ringkasan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk memantapkan pokok-pokok materi yang diajarkan adalah membuat ringkasan. Wujud kegiatan menutup yang keempat ialah mengevaluasi. Salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suku konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran atau sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Bentuk-bentuk evaluasi itu secara terperinci ialah yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Yang ketiga, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Yang keempat, soal-soal tertulis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.